Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Herul Wajedi, program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul menurut kamus bahasa, tahayul artinya sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka, kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut berbentuk ulat besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari nahas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Badui, tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul. Sabda Nabi Muhammad SAW, Badut berkata, "Lantas bagaimana dengan unta yang sehat kemudian sakit setelah didekati untuk yang sakit?" Nabi menjawab, "Lalu siapa yang menulari unta pertama?" Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya tidak ada adwa, tiarah, hamah, dan safar. Adwa penularan penyakit, tiarah yaitu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung binatang lainnya. Hamah maksudnya burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, malang, dan yang sejenis. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari dan atau bulan itu baik. Bahkan dikenal hari mulai Jumat dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Jelas tahayul tidak ada tempat dalam Islam, dan dalam hati kaum muslimin tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW berkata, "Tiarah ialah sejenis syirik." Ketika belakangan sering terjadi kasus kesurupan massal, juga individu, orang menyebutnya kemasukan setan, jin, atau makhluk halus. Ini juga tahayul karena menurut para ahli kesurupan adalah fenomena psikologis. Tidak ada kaitan sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak pandang bulu di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitan hidupnya tinggi. Fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres hidup dan beban hidup masyarakat. Dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian, kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban, dan ketidaktentuannya masa depan, turut andil bagian dalam memperbesar terjadinya kesurupan. Pada kasus anak-anak sekolah, mereka yang terkena rata-rata kehidupan ekonominya susah, mikirin beban pelajaran ditambah dengan mikirin buku yang tidak terbeli dan SPP yang belum dibayar, otomatis membuat sang anak menjadi sangat stres dan berusaha untuk ditahan. Kemudian bid'ah. Bid'ah secara bahasa, perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. Pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan hadis, kebohongan, dusta. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana pengertian secara bahasa yang pertama di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah disebut bid'ah. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesehatan tempatnya di neraka.
Imam Malik berkata, barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad SAW menyembunyikan risalah, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bid'ah juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan, keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran yang terdapat di dalam kitab Allah disebut bid'ah dalam akidah. Bid'ah mengingkari kesempurnaan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal besar seperti dianggap sebelah mata oleh manusia seperti tata cara buang hajat. Selanjutnya hurapat. Sumber hurapat ejaan lama adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Hurapat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampurkan dengan perkara dusta atau semua cerita rekaan atau hayalan, ajaran-ajaran pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan, dan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Hurapat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus. Meyakini sebuah benda, tongkat, keris batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Demikian pengertian tahayul, bid'ah, dan hurapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.